Tiga mengkol. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Tubengan niatan ngaoserna obat berkawis hiji niat karena Allah ngalakonan perintahan kedua niat kabodohan awang kabdi supados enten selamat dunia akhirat kadilu namun tastimu niat bade dilakonan kusorangan sarang sadaya rencangan kaopat na niat ngahirup agami na kangjeng Nabi utusan ilahi bismillahirrahmanirrahim abda'u bismillahirrahmani wabirrahimi da'imil lisani falhamdulillahi qadimil awali al-akhiril baki bila tahawuli summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghaira mubtadi wa ba'du falam bi wujubil marifat min wajibin lillahi asrina sifat fallahumma judun qadimun baqi mukhalifun li khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun samar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun li kulli mumkinin ka fi'lihi arsala anbiya jawi fatana bisidqi wa tablighi wal amana wa jaizun bi haqihi min aradi bi ghairi nafsin ka khafi bil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika wal mustahilun diddu kulli wajibin fa fadli khamsina bi hukmin wajibin tamsilu khamsadin wa ishrina lazim kulla mukallafin fa haqi waqdanim hum adamun idrisun nuhun huduma salih wa ibrahimu kullun muttaba' lutan wa ismail lo isangkun kaza yakubu yusufu wa ayyub uhdadha syu'aibu harunu wa
Musa wal Yasa Dzulkifli Daudu Sulaiman Taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatamun Daghiya alaihimus salatu wassalamu wa alihim adamatil malakul ladzi bila abin wa la aglala syurba wa la nawma lahum tafsilu asrin min Jibrilu Mikailu Israfilu Israilu Munkar nakirun wa rakibun wa kadha Adidu malikun wa ridwan uhdadha Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratun musabihu Huda tanziluha Jaburu Dauda wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil mala wa suhuful khalili wa kalimi fiha kalamul hakamil alimi wa kullu ma'ata bihi rasulu fahakuhu taslimu wal qabulu imanu nabiyyu min akhirin wajab wa kulli makan suhriya arda'ahu halimatu sadiyah mauliduhu bima qadal amina wa baduhu bitaibatal madinah atama qabla alwahi arba'ina wa umruhu qajawaja sidina wa sab'atun awladuhu faminhumu salasatun minadzukuri tufhamu Qasim wa Abdullahi wa huwa tayyibu wa tahirun bidaini zayulaqabu atahu Ibrahimu min Suriya fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah ghairu Ibrahim min Khadijah hum sitatun fakhudh bihim walijah Ina situdkaru ridwanu rabbil jami' yudkaru Fatimatu Zahra ubaluha Ali wabnahum simtani fadluhum jali fa Zainabun wa badaha Ruqayyah wa ummu Kulsum min zakat radiyah wa fadul Mustafa khair nafadarn al-nabi al-muqtafa Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda Sofiyatun Maimunatun wa Ram Hindun wa Zainabun kata Juwairiyah lil mu'minina ummahatun maradiyah Amyatu ammu wa Abbasun kata ammatuhu Sofiyatun datuhtidha wa qabla hijratin nabil isra min makadin laylan likusin yudur wa badal isra'i urujun lisama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wa hisarin wa aftarad alaihi khamsan bada khamsina farad wa balagal ummata bil isra'i wa fardi khamsatin bilam dirai bitasdikin lahu wa bil uruji sidku wa fa ahlahu wa hadhihi aqidatun mutasarrah walil awami sahlatun muyassarah tilka ahmadul marzuki man yantami lis sadiqil masduqi walhamdulillahi wa sallama ala nabiyyi khairi man qad allama sabi wa kulli mursyidi wa kulli man bi khairi hajin yaqtadi wa asalul karima ikhlasal amal wa nafa kulli man biha qadish abyaduha maisun bi adil jumali tarikhuha li hayyun gurin jumali samaituha aqidatal awami min wajibin fid dini bitamami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'd fa ya rabbi israh li sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi 'ulumihi. Wa rawaina fi sahihi Muslimin. Sami ciga kamari logatan. Lamun sami dilewat wae artos hafal. Jadi fungsina ngalogat teh menandai, mencatat yang belum difahami maknanya. Adapun tos dipahami mah tekedah di logatan, tekedah dicatat kabala-bala. Warwaina dan kami meriwayatkan fi sahihi Muslimin dalam sahih Muslim. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda. Yusbihu, di waktu pagi. Yusbihu, waktu pagi. Ala kulli sulama, atas semua persendian. Ala kulli sulama, atas semua persendian. Min ahadikum, dari salah seorang dari kalian. Min ahadikum, dari salah satu dari kalian. Min ahadikum, dari salah satu dari kalian. Sodakotun, sedekah. Sodakotun, sedekah. Fakullu tasbihatin, lalu setiap tasbih. Fakullu tasbihatin, lalu setiap tasbih. Sodakotun, adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin, dan setiap tahmid. Sodakotun, adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin, dan setiap tahmid. Sodakotun, adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin, dan setiap tahlil. Sodakotun, adalah sedekah. Wa kullu takbiratin, dan setiap takbir. Sodakotun, adalah sedekah. Wa kullu takbiratin, dan setiap takbir. Sodakotun, adalah sedekah. Wa amrun, dan memerintah. Bil ma'rufi, kepada yang ma'ruf. Bil ma'rufi, kepada yang ma'ruf. Sodakotun, adalah sedekah. Wa nahyun, dan melarang. Anil munkari, dari kemungkaran. Wa nahyun, dan melarang. Anil munkari, dari kemungkaran. Sodakotun, adalah sedekah. Wa yujzi'u, dan cukup. Min dzalika, dari hal tersebut. Min dzalika, dari hal tersebut. Rok'atani, 2 rakaat. Mi rok'atani, 2 rakaat. Yarka'uhuma, yang ia ruku pada keduanya. Yarka'uhuma, yang ia ruku pada keduanya. Minadzuha, dari salat duha. Minadzuha, dari salat duha. Baik, setelahnya kemarin kita membahas masih tentang keutamaan zikir yang tak terikat oleh waktu. Ya, kemarin kita membahas beberapa hadis, beberapa zikir. Yang pertama adalah kemarin dikatakan zikir yang terbaik adalah la ilaha illallah, yang mana karena la ilaha illallah adalah zikir terbaik, lafaz yang mulia, sehingga namanya pun banyak. Kemarin dikatakan jika yang memiliki nama itu banyak menunjukkan kemuliaan yang dinamai. Di antara nama-nama dari la ilaha illallah adalah yang pertama kalimatut tauhid, yang kedua kalimatul ikhlas, yang ketiga kalimatul ihsan, yang keempat da'watul haq, yang kelima kalimatul baqiyah, kalimat yang kekal, dan yang keenam adalah kalimatus sidqi. Itu adalah di antara nama-nama dari lafaz la ilaha illallah. Lalu juga
hadis yang selanjutnya menjelaskan tentang perumpamaan antara orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingat Allah. Hadisnya, masalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuruhu masalul hayyi wal mayyiti. Perumpamaan orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah adalah seperti perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati. Bedanya sangat jauh. Lalu hadis yang selanjutnya kemarin adalah bercerita tentang Nabi didatangi oleh seorang Arabi, yaitu seorang Arab dari pedalaman. Datang menemui Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, alimni kalaman aquluhu, ajarilah aku ucapan yang aku mengucapkannya." Kata Nabi, "Qul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbaru kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi rabbil alamin, la haula wala quwata illa billahil azizil hakim." Orang Arabi tersebut, "Itu untuk Tuhanku." Lalu apa untukku? Kata Nabi, "Qul Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni." Lalu juga kemarin hadis yang menyebutkan tentang mengamalkan, mengerjakan 1000 kebaikan. Kata Nabi, "Ayajizu ahadukum ayyaksiba fi kulli yawmin alfa hasanatin." Apakah kalian tidak mampu untuk melakukan kebaikan dalam sehari sebanyak 1000 kebaikan? Lalu ada seorang yang teman duduknya Nabi, rekan duduknya Nabi bertanya, bagaimana mengerjakan 1000 kebaikan dan itu dalam satu hari? Kata Nabi, tasbihlah sebanyak 100 kali. Yusabbihu mi'ata tasbihatin. Bertasbih sebanyak 100 kali tasbihan. Nah, dengan membaca tasbih sebanyak 100 kali tasbihan, ditulis baginya 1000 kebaikan, atau digugurkan darinya 1000 keburukan. Nah, dalam riwayat lain, bukan dengan menggunakan kata au atau, tapi dengan menggunakan wa yuhattu, bukan au yuhattu. Sehingga mananya tidak sehingga mananya ditulis baginya 1000 kebaikan dan dihapuskan darinya 1000 keburukan. Baik, sekarang kita melanjutkan hadis yang selanjutnya, hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Nabi bersabda, "Di pagi hari, ala kulli sulama min ahadikum sedekah." Diharuskan atas setiap persendian dari kalian itu sedekah. Jadi kalau melihat makna zahir dari ala itu menunjukkan makna wajib. Akan tetapi yang dikehendaki di sini adalah ta'kidus sunnah. Sangat disunahkan, sangat dianjurkan. Berarti sangat dianjurkan di waktu pagi, ya, setiap persendian pada tubuh kita itu dikeluarkan sedekahnya. Ya. Sedekahnya berupa apa? Berupa apa saja? Kata Nabi, "Fakulu tasbihatin sedekah." Setiap tasbih adalah sedekah. Berarti kita bisa bersedekah dengan membaca tasbih di pagi hari. Atau wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Amar ma'ruf adalah sedekah. Nahyu anil munkar juga sedekah. Nah, pada pengajian sebelumnya kita sudah tahu bahwasanya jumlah sulama atau jumlah persendian dalam tubuh manusia itu kurang lebih ada 360. Sehingga setiap hari itu harus dikeluarkan sedekahnya. Baik itu dengan baca tasbih gitunya, boleh silakan tasbih 360 kali. Atau baca tahmid atau tahlil, la ilaha illallah atau takbir. Atau melakukan kebaikan, memerintahkan kebaikan, atau mencegah terhadap kemungkaran. Itu juga termasuk sedekah.
Nah, kata Nabi melanjutkan, bayu jizi'u min dzalika raka'atan yarka'uhuma minadh duha. Cukup katanya dari hal tersebut dengan mengerjakan 2 rakaat salat duha. Jadi 2 rakaat salat duha salah satu keutamaannya adalah memenuhi keharusan sedekah anggota tubuh atau sedekah persendian yang ada pada tubuh kita. Itu cukup dengan mengerjakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Minimal kan duha itu 2 rakaat, maksimal adalah 8 rakaat. Sehingga bagi kita santri seyogianya jangan sampai meninggalkan yang namanya sholat duha. Minimal 2 sebagai sedekah terhadap persendian yang ada pada tubuh kita. Qultu, aku berkata, as-sulama, lafaz sulama bidhammisin dengan dhammah sin, berarti su dibacanya. Wa takhfifil lami, dan takhfif lam. Takhfif itu ringan. Lawan dari takhfif adalah tasydid. Lamun tasydid mah aya siddahan, lamun takhfif mah teu aya siddahan. Sehingga dibacana sulama, sanes sulama tapi sulama. Wa huwa, dan sulama, al-udhu adalah anggota tubuh. Al-udhu adalah anggota tubuh. Wa jam'uhu, dan jamaknya, jamak dari sulama tadi sulamayatun adalah sulamayat. Jamak teh bentuk plural artinya. Jamak namanya. Bi fathil mim, dengan fathah mim sulama, wa takhfifil ya, dan ringan ya atau takhfif ya, sulamayat. Tidak dibaca sulamayat tapi sulamayat. Warwaina, dan kami meriwayatkan fi sahihayil Bukhari, dalam 2 sahih Bukhari, wa Muslimin, dan sahih Muslim. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala, bersabda, li, kepadaku, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abi Musa al-Asy'ari, Nabi berkata kepadaku. Apa perkataan Nabi? Ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Ala adulluka, maukah engkau aku beritahu, aku tunjukkan. Ala adulluka, maukah engkau aku tunjukkan. Ala adulluka, maukah engkau aku tunjukkan, atau maukah kutunjukkan kepada engkau, silahkan. Ala kanzin, atas perbendaharaan, timbunan kanzun itu. Ala kanzin, atas perbendaharaan, min kunuzil jannah, dari pemberdaharaan surga. Fakultu, lalu aku menjawab. Fakultu, lalu aku berkata atau menjawab, silakan. Bala, tentu ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Bala, tentu ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ingat kalau Rasulah itu dibaca fathah ya Rasulullah, karena termasuk munada. Qala, Nabi berkata, kul, bacalah atau ucapkanlah. Kul, ucapkanlah, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Kami meriwayatkan dalam 2 kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu. Nah, beliau berkata, Nabi berkata kepadaku, kata Nabi, maukah engkau aku tunjukkan atas pemberdaharaan dari pemberdaharaan surga? Kata Abi Musa al-Asy'ari, tentu ya Rasulullah,
Ya, kata Nabi, bacalah, ucapkanlah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Warawaina, dan kami meriwayatkan fi sunani Abi Dawud, dalam sunan Abi Dawud. Warawaina, dan kami meriwayatkan fi sunani Abi Dawud, dalam sunan Abi Dawud. Wa Tirmidzi, dan sunan At-Tirmidzi. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dari Sa'ad bin Abi Waqqas. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Annahu, sesungguhnya Sa'id bin Abi Waqqas, annahu, sesungguhnya Sa'id bin Abi Waqqas, dakhala, ia masuk. Dakhala, ia masuk atau bertamu, silahkan. Dakhala, ia bertamu atau masuk. Ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam ra'atin, atas seorang perempuan. Alam ra'atin, atas seorang perempuan. Wa baina yadaiha, dan di antara kedua tangannya. Wa baina yadaiha, dan di antara kedua tangannya, nawan, biji kurma. Nawan, biji kurma, au hasan, atau kerikil. Nawan, biji kurma, au hasan, atau kerikil. Tusabbihu, ia bertasbih, bihi, dengannya. Tusabbihu, ia bertasbih, bihi, dengannya. Faqala, lalu Nabi berkata. Faqala, lalu Nabi berkata. Ala ukhbiruka, maukah aku beritahu kepadamu? Maukah aku beritahu kepadamu? Ala ukhbirukinya kepada perempuan. Ala ukhbiruki, maukah aku beritahu kepadamu? Maukah aku beritahu kepadamu? Bima, dengan perkara, huwa itu, aisaru, lebih mudah. Aisaru, lebih mudah, alaiki, atasmu. Min hadza, dibanding ini. Min hadza, dibanding ini. Au abdolu, atau lebih utama. Au abdolu, atau lebih utama. Faqala, lalu Nabi berkata, bersabda. Faqala, lalu Nabi bersabda, subhanallahi adada ma khalaqa fis samai, wa subhanallahi adada ma khalaqa fil ardi, wa subhanallahi adada ma baina dzalika, wa subhanallahi adada ma huwa khaliqun. Wallahu akbar, dan Allahu akbar, misla zalika, semisal yang tadi. Berarti semisal yang tadi teh, Allahu akbar adada ma khalaqa fis samai, Allahu akbar adada ma khalaqa fil ardi, Allahu akbar adada ma baina zalika, Allahu akbar adada ma huwa khaliqun. Walhamdulillahi, dan alhamdulillah, mithla dzalika, semisal yang tadi. Berarti bacanya alhamdulillahi adada ma khalaqa fis samai, dan seterusnya. Wala ilaha illallahu, dan la ilaha illallahu, misla dzalika, semisal yang tadi. Misla dzalika, semisal yang tadi. Berarti la ilaha illallahu adada ma khalaqa fis samai, la ilaha illallahu adada ma khalaqa fil ardi, dan seterusnya. Wala haula wala quwata illa billahi, wala haula wala quwata illa billahi, misla zalika, semisal yang tadi. Qala, berkata At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Qala, berkata At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, hadisun hasanun, yaitu hadis hasan. Hadisun hasanun, yaitu hadis hasan. Baik, suatu ketika Nabi bersama Sa'ad bin Abi Waqqas bertamu ke rumah seorang perempuan. Nah, pas bertamu ke rumah perempuan tersebut, Nabi menyaksikan di antara kedua tangannya ada beberapa biji kurma atau kerikil yang ia gunakan untuk
tasbih. Jadi tasbih nate ngitung macaan tasbih teh ku kerikil. Subhanallah hiji, subhanallah itu sampai ngagunuk gitu. Atau biji korma gitu. Nah, saur Nabi, maukah engkau aku beritahu dengan sesuatu yang lebih mudah atau lebih utama daripada ini? Nah, makanya untuk penggunaan alat hitung untuk dzikir itu tidak ada ketentuannya. Artinya, kalaulah misalkan kita mau pakai tasbih ya silahkan. Cenah bidah ya emang bidah. Da pada masa Nabi macan aya nu kikituan teh. Aya ge pada masa Nabi mah ku biji kurma, ku naon tadi kerikil, ku simpul-simpul tali beungkeut itu. Beungkeut aya tali beungkeut hiji, beungkeut deui dua gitu pada masa Nabi. Ya. Aya nu leuwih mudah tasbih, bahkan aya kadienakeun mah aya tasbih digital di kieu hungkul atau dipencet hungkul. Bidah ngan teu naon silakan. Tibang kitu wae jadi bidah. Ya, mau kata Nabi, maukah aku beritahu dengan sesuatu yang lebih mudah atau lebih utama? Kata Nabi, baca subhanallahi adada ma khalaqa fis sama wa subhanallahi adada ma khalaqa fil ardi wa subhanallahi adada ma baina dzalik wa subhanallahi adada ma huwa khaliqun. Allahu akbar seperti yang tadi, alhamdulillah seperti yang tadi, la ilaha illallah seperti yang tadi, dan la haula wala quwata illa billah seperti yang tadi. Itu bacaan yang lebih afdol kata Nabi daripada yang tadi. Warawaina dan kami meriwayatkan fihi ma dalam Sunan Abi Daud dan Tirmizi. Berarti kembali ke hadis sebelumnya. Ya sama berarti. Warawaina dan kami meriwayatkan fihi ma dalam Sunan Abi Daud dan Tirmizi katanya. Bi isnadin hasanin dengan sanad yang baik. An Yusairata dari Yusairah. Bi dhammil ya didomahkeun ya na yu berarti. Al musannati titik 2 yu. Tahtu di atasnya. Wa fathis sini dan fathah sin yusa. Al muhmalah yang tanpa titik. Jadi ada mu'jamah, ada muhmalah. Wa fathis sin dan fathah sin al muhmalah tanpa titik. Yusa itu kan. As-sahabiyah adalah seorang sahabiyah. Sahabiyah itu perempuan. Ya berarti sahabat dari kalangan perempuan, namanya sahabiyah. Al-muhajirah yang berhijrah radhiyallahu anhu. Seorang sahabiyah yang ikut hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Seorang sahabiyah bernama Yusairah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahunna memerintah kaum wanita ayyura'ina untuk menjaga atau membiasakan ayyura'ina untuk membiasakan bitakbiri dengan bertakbir. Jadi Nabi memerintah kaum wanita untuk senantiasa membaca takbir Allahu Akbar. Wa takdisi dan takdis. Takdis itu apa? Subhanal Malikil Quddus bacanya. Di bacaan takdis itu Subhanal Malikil Quddus. Wa tahlili dan tahlil. Bacaan tahlil apa? La ilaha illallah. Wa yaqidna dan hendaknya mereka menghitung. Wa yaqidna dan hendaknya mereka menghitung bil anamili dengan ujung jari. Bil anamili dengan ujung jari. Bil anamili dengan ujung jari. Fa innahunna karena sesungguhnya ujung jari atau anamil tadi. Fa innahunna karena sesungguhnya al anamil atau ujung jari mas'ulatun, mereka akan dimintai pertanyaan, akan ditanya. Mas'ulatun, mereka akan dimintai pertanyaan, akan ditanya gitu, akan diberi pertanyaan.
Mustantaqatun akan disuruh bicara. Mustantaqatun akan disuruh bicara. Kami meriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud dan Sunan Tirmizi dengan sanad yang hasan dari seorang sahabat Al-Muhajirah bernama Yusairah. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum wanita untuk senantiasa membiasakan membaca takbir Allahu Akbar, membaca takdis Subhanal Malikil Qudus, membaca tahlil la ilaha illallah dan menghitungnya dengan ujung jari. Ujung jari kayak ini. Nah, hanya dihitung ke ujung jari. Aya oge nu ruas-ruas jari, silahkan. Nah, fa innahunna mas'ulatun, kata Nabi, karena ujung jari itu nanti akan dimintai pertanyaan, akan ditanya ujung jari teh. Ditanya. Kumaha cara ngajawabna? Ya Allah Ta'ala alam, nu jelas setiap anggota tubuh orang, tangan orang, kaki orang, sadaya anggota tubuh orang bakal dimintai pertanyaan. Ditanyaan gitu. Yang diminta untuk bicara, sok ngomong. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Yasin diceritakan yauma tasyhadu alaihim, bukan surat Yasin, yauma tasyhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim warjuluhum bima kanu ya'malun. Jadi tangan, lisan, kaki ini akan bersaksi tentang apa yang kita kerjakan, termasuk ini ya, bersaksi pernah dipakai untuk zikir, dihitung ke iya ya, silahkan. Nah, kata Ibnu Allan rahimahullah dalam kitab Al-Futuhat, Ibnu Hajar Al-Haytami berkata dalam Syarah Al-Mishkat, dapat diambil faidah dari hadis tadi tentang urusan menghitung tasbih tadi adalah kesunahan menggunakan subhah. Subhah itu tasbih. Silahkan pakai subhah meskipun bid'ah, tapi bid'ahnya adalah bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik gitu ya. Tenanaon pada masa Nabi can aya tadi kerikil kan itu. Simpul-simpul tali, biji-biji kurma, bahkan menggunakan ujung-ujung jari. Lamun aya nu leuwih praktis, aya nu leuwih baik ya silahkan pergunakan ya, tenanaon. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa habil kiram Husain ar-Ruhi Al-Qadi Abu Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asbihani rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Malam ayeuna dimulai ayeuna sarengkeun pengganti Sulam Taufik anu kamari hatam, urang ganti ku kitab takrib gitu nya. Ieu namina teh kitab takrib atau nami lengkap nama Matan Ghoyah wat Takrib. Ya, atau lebih dikenal dengan nama lain Ghoyatul Ikhtisar. Jadi dua nama, aya Matan Ghoyah wat Takrib atau Ghoyatul Ikhtisar. Dua-duanya sami. Nah, Matan Ghoyah wat Takrib ini atau Ghoyatul Ikhtisar ini adalah salah satu kitab dalam bidang ilmu fikih yang sangat populer di kalangan para santri. Sehingga setiap pesantren yang mengkaji kitab kuning, khususnya dalam ilmu fikih, pasti mengaji kitab takrib ini. Kitabnya ringkas, padat, akan tetapi menghimpun seluruh permasalahan dalam bidang fikih. Ya, dari mulai fikih ibadah, lalu ada lagi fikih muamalah,
lalu ada lagi fikih munakahat, sampai fikih jinayah wal hudud, semuanya ada. Hanya saja isinya ringkas, isinya padat, tidak dibahas secara panjang lebar. Meskipun demikian, kitab ini menjadi salah satu rujukan oleh kaum santri dalam mempelajari ilmu fikih. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama bernama Qadhi Abu Suja Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asbihani. Beliau lahir pada tahun 434 dan wafat pada tahun 488. Jadi kurang lebih usia beliau itu adalah 160 tahun, bayangkan. Jadi usia beliau itu 160 tahun, usia yang sangat panjang. Nah, di ujung usia, di ujung senja, beliau menghabiskan waktunya untuk berkhidmah di Madinah, di Masjid Nabawi, sampai beliau wafat. Nah, istimewanya beliau ini dikatakan meskipun mendapatkan karunia berupa usia yang sangat panjang, tadi sekitar 160 tahun, akan tetapi tidak ada dari satu anggota tubuh beliau itu yang cedera. Mata masih berfungsi dengan normal, telinga masih berfungsi dengan baik, dan seterusnya. Ya, kan orang mah geus 50 tahun kayak geus remang-remang gitu ningali teh. Atau geus 60 tahun teh ceuli teh geus teu pati kadenge. Nah, beliau katanya dikaruniai oleh Allah dengan anggota tubuh yang sehat, anggota tubuh yang tidak cacat, tidak cedera. Ya, di antara alasan atau jawaban yang dilontarkan oleh beliau mengenai hal itu adalah, kata beliau, hafizna hafiz sigari fahafizahullahu fil kibari. Kami menjaganya dari dosa ketika masih muda, maka Allah menjaganya ketika kami sudah tua. Itu kuncinya itu. Jadi kunci lamun engke maneh di waktu senja geus kolot, pandangan mata tetap terjaga, telinga masih kene berfungsi dengan baik, anggota tubuh teu aya nu cacat, maka jagalah anggota tubuh itu sejak dini dengan menghindari perbuatan dosa, sehingga nanti Allah akan menjaganya ketika kita sudah tua. Itu resep dari penulis kitab ini. Itu dari siapa? Al-Qadhi Abu Suja Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asbihani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji lillahi hanya milik Allah. Lillahi milik Allah. Alhamdu ari sadaya puji lillahi eta milik Allah. Alhamdu ari sadaya puji lillahi eta milik Allah. Rabbil alamina anu mangeranan sakabeh alam. Rabbil alamina anu ngamilik sakabeh alam. Silahkan. Rabbil alamina anu mangeranan anu ngamilik sakabeh alam. Wa shalla sareng muga-muga maparin rahmat. Wa shalla sareng muga-muga maparin rahmat. Saha Allahu Allah ala sayyidina ka Gusti urang sadaya. Ala sayyidina ka Gusti urang sadaya Muhammadin tegasna Nabi Muhammad. An-nabi anu jadi nabi. An-nabi anu jadi nabi. Wa alihi sareng ka keluargana. Wa alihi sareng ka keluargana at-tahirina anu suci kabeh. At-tahirina anu suci kabeh. Wa sahabatihi sareng ka para sahabatna. Wa sahabatihi sareng ka para sahabatna ajmaina tegasna sakabehna. Ajmaina tegasna sakabehna. Saur musannif dina ngamulai kitabna tadi dimulai dengan pembacaan bismillah. Lalu alhamdulillah, sadaya puji eta milik Allah, puji anu opat, naik puji qadim li qadim li hadis, hadis li qadim, hadis li hadis, sadayana adalah milik
Allah Subhanahu wa taala. Saha Allah teh Rabbil alamin, anu ngamilik, anu ngurus, anu ngatur, anu mangeranan sakabeh alam. Naon alam teh? Alam teh nyaeta kullu ma siwallah, segala sesuatu salian Allah eta namina alam. Shalawat sareng salam mugia dicurah limpahkeun ka Sayyidina Muhammadin, penghulu kita, pemimpin kita, junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nabi anu berstatus sebagai nabi. Naon nabi teh? Nyaeta insanun, jelema, data aya nabi di kalangan jin. Bahkan dalam definisi lain nabi itu rajulun, dari kalangan laki-laki, karena nabi tidak ada dari kalangan perempuan menurut pendapat yang sahih. Seorang manusia atau laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah, uhiya ilaihi bisyar'in, dengan syariat ma'malu bihi, yang ia amalkan, wa ilam yu'mar bitablighihi, meskipun tidak diperintah untuk disampaikan. Itulah nabi. Jadi nabi mah diperintah dipasihan wahyu ku Allah teh hanya untuk diamalkan oleh dirinya sendiri, dan tidak diperintah untuk tabligh, disampaikan kepada umatnya. Kalau disampaikan kepada umatnya, diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya, namanya adalah rasul, ya. Jadi ada perbedaan antara nabi dengan rasul. Bedanya kalau nabi tidak diperintahkan untuk tabligh, menyampaikan risalahnya, kalau rasul diperintahkan untuk tabligh, menyampaikan risalahnya. Juga kepada keluarganya yang semuanya suci. Nah, dalam memaknai makna Ali atau keluarga, ulama juga ada yang menyebutkan bahwasanya keluarga itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i adalah kerabatnya Nabi yang beriman dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Itu keluarga Nabi. Nah, ada juga pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi bahwasanya yang dimaksud dengan Ali atau keluarga Nabi adalah kullu muslimin, semua orang Islam adalah keluarganya Nabi. Itu ya. Lalu at-tahirin, mereka semua adalah at-tahir, suci, bersih dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Wa sahabatihi ajmain, juga kepada para sahabatnya seluruhnya. Siapakah sahabat? Kemarin sahabat itu adalah mereka yang bertemu dengan Nabi, ya, dan beriman kepada Nabi, bertemu dengan Nabi dan beriman kepada Nabi. Sehingga kalau orang bertemu saja tanpa beriman tidak digelari sahabat, atau beriman saja tanpa bertemu juga bukan sahabat. Contohnya siapa? Orang yang bertemu tapi tidak beriman. Contohnya Abu Lahab, Abu Jahal, dan seterusnya. Mereka kan bertemu dengan Nabi, akan tetapi mereka tidak beriman, sehingga mereka bukan sahabat. Atau ada yang beriman tapi tidak bertemu dengan Nabi, juga bukan sahabat. Digelarinya adalah sebagai tabi'in saja. Seperti Uwais Al-Qarni. Uwais itu hidup pada masa Nabi, ya. Hanya saja beliau tidak sempat bertemu dengan Nabi. Satu, katanya alasannya karena sibuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, suatu ketika Uwais Al-Qarni pernah datang ke Madinah, akan tetapi kesempatan itu tidak terlaksana lantaran Nabi pada saat itu sedang pergi keluar kota dengan tujuan berperang. Terus datang ke Madinah, Nabi teu aya, pulang dihitung-hitung. Ya. Beriman kepada Nabi tapi tidak sempat bertemu dengan Nabi. Dialah Uwais Al-Qarni, sehingga digelari sebagai tabi'in saja. Sa'alani tosmenta kakaula, sa'alani tosmenta kakaula, saha al-asdiqo saha ba'dul asdiqoi, sebagian pirang-pirang sahabat. Saha ba'dul asdiqoi, sebagian pirang-pirang sahabat atau teman. Hafizahum
mudah-mudahan ngajaga ka itu asdiqo, hafizahu mudah-mudahan ngajaga ka itu asdiqo saha Allah Ta'ala. An a'mala kana yenyieun kaula, an a'mala kana yenyieun kaula mukhtasaran kana kitab mukhtasar, mukhtasaran kana kitab mukhtasar fil fikhi dina ilmu fikih, mukhtasaran kana kitab mukhtasar fil fikhi dina ilmu fikih. Ala madhabil imam Syafi'i, netepan kana madhab Imam Syafi'i. Ala madhabil imam Syafi'i, netepan kana madhab Imam Syafi'i. Rahmatullahi ari rahmatna Allah Ta'ala, rahmatullahi ari rahmatna Allah Ta'ala, alaihi eta ka Imam Syafi'i, waridwanuhu sareng karidwan Allah, waridwanuhu sareng karidwan Allah. Lalu musannif saat tadi musannif teh Qadhi Abu Syuja nyarioskeun perihal penulisan ieu kitab. Jadi awal mula penulisan ieu kitab teh adalah atas dasar permintaan, atas dasar request, lain semata-mata tujuan itu langsung nyieun. Ya, aya inisiatif lain, tapi awal mula nate karena ada permintaan. Tisaha ti ba'dul asdiqo, sebagian dari kerabat atau sahabat teman dari beliau. Kata beliau, semoga Allah menjaga mereka. Hoyong dibuatkeun naon? Hoyong dibuatkeun hiji kitab anu ringkes namina mukhtasar. Jadi mukhtasar teh adalah kitab yang dalam penulisannya itu ringkas. Mukhtasar itu apa? Maqalla labduhu wa kasura ma'nahu, yaitu lapatnya sedikit tapi maknanya banyak, maknanya luas. Tulisannya pendek-pendek tapi kalau diuraikan maknanya sangat luas. Itu disebut dengan mukhtasar. Nah itu, jadi yang diminta oleh ba'dul asdiqo kepada musannif adalah ingin dibuatkan kitab mukhtasar yang isinya adalah tentang ilmu fikih. Ilmu fikih. Nah, apa itu fikih? Fikih secara bahasa maknanya adalah faham. Ini penting bagi kita yang ingin ngaji ilmu fikih. Karena kan kita ngaji ilmu fikih, penting bagi kita untuk ngaji ilmu fikih sebelum kita lanjut belajar untuk memahami dulu seluk-beluk permulaan tentang ilmu fikih, atau lebih dikenal dengan mabadi. Mabadi yang 10 dalam ilmu fikih. Di antara mabadi dari ilmu fikih adalah ta'rif atau definisi. Definisi dari ilmu fikih secara bahasa, fikih bermakna al-faham. Apa katanya? Fikih itu bermakna al-fahmu atau paham. Adapun secara istilah, fikih adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyah, ilmu atau mengetahui hukum-hukum syara. Apa saja hukum syara itu? Ada wajib atau wujub, ada sunat atau nadab, ada ibahah atau mubah, ada karohah, dan ada tahrim atau haram. Ada syarat, ada mani', ada sebab, ada sah, ada fasid, ada rukhsah, ada azimah. Itu namanya hukum-hukum syara. Ya. Jadi ilmu fikih adalah mengetahui hukum-hukum syara al-amaliyah yang sifatnya praktis, praktek, ya, yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Lalu objek pembahasan atau sasaran dari ilmu fikih adalah af'alul mukallafin, tindakan dari mukallaf. Tindakan itu mencakup ucapan dan perbuatan. Jadi setiap ucapan dan perbuatan itu harus ditakar mana yang boleh, mana dan yang tidak boleh. Mana di antara ilmu yang membahas itu adalah ilmu fikih. Mana ucapan yang boleh, mana perbuatan yang boleh. Mana ucapan yang dilarang dan mana perbuatan yang dilarang. Nah itu adalah objek atau sasaran dari ilmu fikih. Sehingga ilmu fikih tidak membahas tentang i'tiqadat, tentang tekad. Karena masalah tekad, i'tiqadat atau akidah adalah bagian dari ilmu tauhid atau ilmu akidah.
Lalu apa faidah atau manfaat ketika kita belajar ilmu fikih? Manfaatnya adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya yang disebut dengan takwa. Dan dengan takwa kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Berarti konsekuensinya lamun jelema hayang menang kebahagiaan di dunia sareng di akhirat, maka kudu takwa. Hayang takwa di antara syarat nateh kudu menjalankan seluruh yang diperintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Kumaha carana naon wae anu dilarang jeung naon wae anu diperintah, naon wae anu dilarang teh? Dengan ilmu apa? Dengan ilmu fikih. Sehingga fikih menghantarkan kepada takwa dan takwa menghantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Sehingga lamun maneh hayang bahagia dunia dan akhirat, maka diantaranya adalah belajar ilmu fikih. Nah gitu. Dunia. Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah wajib ain untuk perkara yang wajib ain diketahui. Ada juga yang wajib kifayah, ada juga yang sunnah dan seterusnya. Tapi pada dasarnya mempelajari ilmu fikih, terutama fikih-fikih dasar, baik itu tentang bersuci, tentang toharoh, ya, tentang sholat, zakat, puasa, haji, jual beli dan lain sebagainya, adalah wajib ain bagi kita semua untuk mengetahui, untuk mempelajarinya. Nah tadi siapa tadi? Para ba'dul asdiqa ini meminta agar dibuatkan sebuah kitab ringkas tentang ilmu fikih. Nah fikih yang mana? Karena fikih itu banyak. Ada, kalau dalam perkembangannya sekarang, ada fikih Hanafiyah, ada fikih Malikiyah, ada fikih Syafi'iyah, ada fikih Hanabilah atau mazhab Hambali. Nah, yang diminta oleh ba'dul asdiqo adalah fikih dari mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Jadi nama asli, nama isim karim dari Imam Asy-Syafi'i adalah Muhammad sebetulnya. Kunyahnya Abi Muhammad, Abu Abi Abdillah Muhammad. Nah, Syafi'i itu sebetulnya adalah nama dari kakek buyutnya gitu. Kakek buyutnya. Karena nama bapak dari Imam Asy-Syafi'i adalah Idris. Ya, Abi Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Nah, beliau dilahirkan pada tahun 150 Hijriah, di mana pada tahun itu wafat seorang mujtahid fikih ulama besar bernama Imam Abu Hanifah. Nah, di tahun itu pula lahirlah Imam Asy-Syafi'i. Lahir di sebuah wilayah bernama Gaza, Palestina katanya, pada tahun 150 Hijriah. Wafat pada hari Jumat di akhir bulan Rajab tahun 204. Jadi usia Imam Syafi'i hanya kurang lebih 54 tahun. Usia 54 meninggal nanti Imam Syafi'i, ya. Fi ghayatil ikhtisari dina tungtungna ringkesan. Fi ghayatil ikhtisari dina tungtungna ringkesan wa nihayatil ijazi sarang tungtungna ringkesan sarua. Wa nihayatil ijazi sarang tungtungna ringkesan. Nah, tadi kan permintaan ba'dul asdiqote kahijah yang naon? Hayang dibuatkan mukhtasar. Mukhtasarna dina ilmu naon? Ilmu fikih. Fikihna fikih mazhab naon? Mazhab Syafi'i. Permintaan teh tetanggung-tanggung. Tina kitab mukhtasar teh hayang kitab anu ghayatil ikhtisar, sangat ringkas. Geus mah ringkas, hayang anu sangat ringkas gitu. Ya. Mung ringkas biasa-biasa tapi hayang anu sangat ringkas gitu. Sangat ringkas. Liyak ruba supaya gampang alal muta'allimi ka santri
liyakruba supaya gampang alal muta'allimi ka santri darsuhu ngajina wa yashulu sareng gampang alal mubtadi ka pemula. Mubtadi teh kamari adalah jalma anu mimiti ngaji namina mubtadi. Di level selanjutnya adalah mutawassit, level selanjutnya adalah muntahi. Ya kan ada 3 tingkatan santri, ada santri mubtadi, santri mutawassit, santri muntahi. Nah, supaya mudah dipelajari, supaya mudah alal mubtadi ka mubtadi hifdzuhu ngapalkeunana. Nah, cenah kitab nate hayang anu sangat ringkas, alasana supaya mudah diaji sareng mudah dihafalkeun. Jadi kitab ieu teh dibuat ringkas dengan tujuan agar mudah diaji ke santri sareng mudah dihafalkeun ku jalma anu karek ngaji. Ciga urang ya. Berarti aya jaminan ti musannif bahwasanya kitab beliau ini adalah mudah untuk dipelajari dan mudah untuk dihafal. Dihafal. Kata sebagian ulama, lamun hayang mahir dina bab fikih maka hafal itu. Hafal kitab ieu teh matan goyah wa takrib. Wa an ukassiro atau aksuro silahkan. Wa an ukassiro sareng yen ngalobakeun kaula, wa an ukassiro sareng yen ngalobakeun kaula fihi dina itu ikhtisar, fihi dina itu mukhtasar, fihi dina itu mukhtasar minat taksimati tina pirang-pirang pembagian, minat taksimati tina pirang-pirang pembagian, wa hasril khisali sareng batasan perkara, wa hasil khisali sareng batasan perkara. Nah, permintaan anu selanjutna tibadul asikote adalah dina eta kitab teh hayang dilobakeun pembagian-pembagian hukum fikih nya. Sareng oge hayang dilobakeun batasan-batasan tina perkara-perkara seperti perkara anu wajib, perkara anu sunnah sareng sajabana. Tentunya jadi permintaan ti sahabat atau teman dari musannif teh naon kahiji? Hayang dibuatkeun kitab Mukhtasar Fikih Imam Syafi'i. Nu kumaha kitabna teh? Hayang anu ringkes, sangat ringkes. Supaya naon? Supaya mudah diaji sareng mudah dihafal. Aya di tambahanna aya ya, hayang di jero teh dilobakeun pembagian-pembagian masalah fikih. Oge hayang ditambah dengan pembatasan-pembatasan perkara anu wajib, perkara anu sunnah, perkara anu makruh, anu haram jeung sajabana. Nah, itu permintaan ti badul asli kok. Teu tanggung-tanggung gitu nya perbedaan seueur. Apa jawaban beliau? Pak ajab doho maka memenuhi kaula. Pak ajab doho maka memenuhi kaula ka ba'dul asdiqo tadi. Fajab dohu maka memenuhi kaula ka ba'dul asdiqo ila dzalika kana itu permintaan. Ila dzalika kana itu permintaan. Taliban bari ngaharepkeun. Taliban bari neangan gitu. Taliban bari neangan lisawabi pahala. Lisawabi pahala, rogiban bari ngaharap, rogiba ila teh berharap, rogiban bari ngaharap ilallahi subhanahu wa ta'ala ka Allah subhanahu wa ta'ala fit taufiki dina taufik. Naon taufik teh? Dibere mudah kana ngalakukeun kahadian namina taufik. Lisawabi kana kabeneran, lisawabi kana bener, lisawabi kana bener. Innahu sanyana Allah alama kana perkara yasha'u anu ngarepkeun Allah, yasha'u anu ngarepkeun Allah atas perkara yang ia kehendaki. Itu bahasa lambang nama. Qadirun eta anu kawasa, qadirun eta anu kawasa. Wa bi ibadihi sareng ka pirang-pirang hambana Allah
wa bi ibadihi sareng ka pirang-pirang hamba na Allah latifun eta anu maha mengetahui, khabirun anu maha mengetahui, khabirun tur anu maha mengetahui. Nah tadi cenah permintaan anu diajukan ku ba'dul asdiqo tadi hayang kitab anu spesifikasina ciga tadi ya dikabulkan oleh siapa tadi? Musannif alias Qadhi Abu Suja, dikabulkan ya. Apa yang diharapkan beliau dari pemenuhan permintaan ba'dul asdiqo? Apa permintaannya yang diharapkan? Thaliban lisawab, hayang pahala di Allah, lain hayang bayaran gitu. Mun urang mah pangadamakeun buku atuh mana duitna. Nah, beliau mah kacida ikhlasna ketika diminta untuk nulis kitab teh yang diminta hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nu kadua ragiban illahi subhanahu wa taala fi taufiq lisawab, berharap ka Allah hayang menang taufik tina kabenaran. Sesungguhnya Allah atas perkara yang Ia kehendaki adalah maha kuasa, dan kepada hamba-hambanya Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Itu adalah muqaddimah dari kitab apa tadi? Matan Ghoyah wa Takrib atau kitab Ghoyatul Ikhtisar. Karya siapa? Qadhi Abu Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfihani. Kade sok pahili antara matan sareng syarah. Nu diajina teh matan tapi disebut syarah. Ngaji naon kitab Fathul Qarib, padahal nu diajina teh adalah takribna. Jadi beda antara matan Ghoyah wa Takrib, itu adalah matan. Ada syarahnya. Saking hebatnya kitab ini, banyak ulama mensyarahi kitab matan Ghoyah wa Takrib ini. Di antaranya adalah kitab yang populer karya Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi. Ya, nama kitabnya adalah Fathul Qarib Al-Mujib. Ya, Fathul Qarib Al-Mujib. Lalu kemudian dihasyiahi oleh Imam Ibrahim Al-Baijuri dengan nama Hasyiyah Al-Baijuri. Lalu yang kedua ada kitab Al-Iqna fi Hilli Al-Fadhi Abi Syuja karya Al-Imam Muhammad Khatib Asy-Syirbini. Lalu dihasyiahi lagi oleh Al-Bujairimi ya dengan nama kitab Hasyiyah Al-Bujairimi Al-Khatib sebanyak 4 jilid. Lalu ada lagi kitab syarah dari kitab Takrib ini adalah karya Imam Taqiyuddin Al-Hisni dengan nama kitab Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghayatul Ikhtisar. Lalu ada lagi karya Taqiyuddin Abi Bakar Ibnu Qadi Ajalun ya. Lalu ada lagi Syekh Ahmad Al-Khasi dengan nama kitab Syarah Mukhtasar Abi Suja. Dan masih banyak lagi. Itu saking banyaknya kitab beliau, banyak syarahnya. Banyak ulama yang menulis syarah penjelasan dari kitab Matan Ghoyah wa Takrib ini. Nah, ada juga kitab syarah dengan mencantumkan dalil-dalil, baik itu dari Quran, hadis, ijma atau yang lainnya. Nah, ini adalah karya Dr. Mustafa Dib Al-Bugho dengan nama kitab At-Tadhib fi Adillati Matan Ghoyah wa Takrib. Itu banyak gitu. Nah, bahkan ada lagi yang syarah itu berupa dinazomkeun ayeuna mah. Tadi makan nasarna dah aya oge bentuk nadomna, versi nadom ku imam atau ulama anu memang ahli nganadomkeun, yaitu Imam Syarafuddin Al-Amriti. Imam Syarafuddin Al-Amriti ini menazamkan kitab Takrib dengan nama kitab Nihayatut Tadrib. Nah, itu adalah karya para ulama yang mensyarahi dari kitab matan bernama Matan Ghoyah wa Takrib atau Ghoyatul Ikhtisar, karya seorang ulama bernama Qadhi Abu Syuja
Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani rahimahullah. Mudah-mudahan orang sadayana dina ngawitan ke pangaosan dimudahkeun nya dibabarikan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam. Rabbin fa'ana bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una faqihna wa faqih alana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'alumin tawassalna bi ta'limin antarzuqana al-wasi'ah wa antarzuqana al-amanah abdi tawassul ku pangaosan abdi tawassul kan mugi Gusti ngarizkian kajembaran keamanan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.